Oke, Action. selamat sore Pak Alam, apa kabar? Selamat sore Pak Jeffrey. Puji Tuhan kabar baik. Baik Pak, terima kasih sudah datang Pak. Ada apa ini Pak Alam? Apa yang mau Bapak bicarakan ini? Saya mau membicarakan masalah manajemen waktu, Pak. Oh Jadi, iya Pak, berarti kalau bisa saya ambil, Bapak mengalami masalah, kendala mengenai masalah pembagian waktu ya Pak ya? iya Pak, benar Pak. Oke, karena pertemuan ini singkat sekali Pak, pada sore hari ini, apa kira-kira yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan kita ini, Pak? Saya ingin dapat membagi waktu, Pak. Waktu dengan tugas, dengan pekerjaan di luar juga, dan pekerjaan rumah, keluarga juga. Itu yang saya harapkan dari pertemuan ini, Pak. Baik, Pak, baik, baik. Berarti kalau boleh saya ambil inti dari Bapak yang Bapak bicarakan tadi, Bapak ingin mendapatkan solusi atas kendala manajemen waktu yang Bapak alami ya, Pak ya. Iya, ya, benar Pak. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak, kondisi ideal yang paling baik dari manajemen waktu ini seperti apa ya, Pak? Kondisi idealnya. Kondisi idealnya dapat tercover semuanya Pak, waktu yang saya inginkan itu, sehingga salah satunya tidak terbengkalai. Karena saya lihat juga semua ini penting, pekerjaan juga penting, karena itu merupakan amanah yang dipercayakan oleh pemerintah, dan demikian juga keluarga. Mungkin itu Hmm, juga yang utama, yang teman saya berinteraksi di rumah, juga yang lain-lain itu. Kemudian eh, sekitar lingkungan juga kita juga membutuhkan, dan acara-acara yang lain itu Pak, sehingga saya bisa juga membagi waktu lah dalam hal itu. Begitu Pak kira-kira. oh iya Pak, berarti kondisi ideal manajemen waktu yang baik menurut Bapak itu bisa membagi waktu Pak ya, antara pekerjaan, keluarga dan juga pekerjaan yang lain yang berkaitan Pak ya. Iya, 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 benar sekali Pak. Nah, baik Pak, kalau kondisi waktu yang paling ideal ini Pak kita kasih nilai sempurna ya Pak, misalnya 10. Kira-kira kondisi manajemen waktu yang Bapak alami sekarang itu berada di angka berapa ya Pak? Kalau saya nilai-nilai Pak, masih posisi nilai 5 Pak, tentang skalanya. Oh nilai 5. Berarti untuk sekarang ini Bapak ada di level 5 ya Pak. Berarti setengah dari yang Ya, ideal Pak ya. iya, setengah-setengah semua ya Pak, 50-50. Oh iya Pak. Kira-kira Pak bisa tidak ya nyampe nilai 10 itu. Dan kalau bisa Pak, apa kira-kira kekuatan yang Bapak miliki supaya bisa nyampe ke kondisi yang maksimal itu. Misalnya angkanya 10 tadi, yang paling ideal tadi Pak. Mungkin untuk mencapai hal yang dimaksud Bapak itu sampai nilai 10, ya saya Hmm. harus bisa berusaha Pak, semaksimal mungkin bisa dapat membagi waktu dengan efektif ya. Oh iya. Jadi kita pisahkan waktunya, waktunya untuk kerja, waktunya juga untuk di rumah, dan aktivitas dan kegiatan lain juga di lingkungan sekitar. Jadi intinya ya saya harus bisa membagi waktu dengan baik Pak, seperti Oh begitu. iya. Kira-kira ada tidak Pak hambatan untuk mencapai kondisi ideal tadi yang Bapak bilang? Kalau hambatannya Pak, mungkin sebenarnya banyak yang menjadi hambatan. Hmm. Ya termasuk salah satunya eh, faktor alamnya, jalannya sampai ke sana karena harus berjauh-jauhan. Akses yang dicapai itu terkadang kita juga tidak bisa mencapai dengan secepat mungkin yang kita harapkan. Iya, Itu iya. mungkin beberapa kendala-kendala, mungkin kalau berbeda kalau di kota besar, kan kota besar itu jalannya bagus,
Kalau Hmm, di hmm. kita di sini masih belum lagi, Pak. Sehingga itu yang menjadi kendala-kendala yang utama dulu. Karena untuk mengakses itu ya kita harus eh, lalu lalang. Seperti begitu, Hmm. Pak. Oke Pak, oke oke. Terus Pak, kira-kira apa solusi Bapak untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, Pak? Ya, mungkin ke depan saya akan membagi waktu, Pak. Dan kalau bisa nanti mungkin saya juga akan membuat schedule atau Hmm, sejenis apa ya, Pak, daftar lah ya, iya Pak. untuk dilengketkan biar selalu diingat kemanapun nanti berada dan kapan jadwalnya yang sudah terjadwal. Mungkin ini tanggal ini saya ke sini, ini tidak boleh diganggu. Ini untuk masalah kerja. Salah satu juga di sini juga ada acara lingkungan, Hmm. juga ada acara keluarga. Nah, seperti begitu mungkin nanti rencana saya ke depan Pak untuk memberhasilkan apa masalah ini. Oh iya Pak, berarti ada beberapa tadi ya Pak. Yang pertama membuat schedule. Kira-kira ada tidak Pak usaha yang lain selain membuat schedule Pak? Misalnya untuk menghadapi hambatan-hambatan yang Bapak alami tadi. Mungkin kalau cara lain ya mungkin itu yang lebih utama tadi ya Pak, saya membuat jadwal. Jadi Hmm. mungkin hal-hal yang lain itu caranya ya mungkin lebih apa ya Pak, lebih melihat dulu mana yang lebih urgent kegiatannya. Kan mungkin ada yang tidak terlalu penting ya Pak, misalnya di acara keluarga. Nah, Hmm. mungkin acara keluarga itu tidak terlalu penting, mungkin kita Iya. tidak setiap hari lah kita harus ada kegiatan yang penting sekali, mungkin sekali-sekali. Mungkin kalau Hmm. ibaratnya refreshing Pak ya, mungkin bukanlah dalam minggu ini, tapi kita lihat minggu depan lagi. Nah, jadi mungkin itu salah satu cara nanti alternatif lain daripada manajemen waktu yang sudah saya alami ini, Pak. Ini salah satunya, Pak. Baik, baik. Tadi ada dua berarti membuat schedule dan membuat skala prioritas. Kira-kira Iya, kapan itu dilakukan Pak? mungkin kalau dalam ini karena masih sibuk dengan beberapa kegiatan, karena juga sudah mendekati ujian, mungkin minggu depan lah, Pak. Sudah agak mulai banyak jadi saya bisa membuat schedule yang baik, jadi sehingga semuanya dapat terencana dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan baik pula nanti. Seperti begitu, Pak. Oke, oke, oke. Terus Pak, apa kira-kira ukuran dari keberhasilan rencana Bapak itu ya? Kalau ukuran rencana keberhasilan menurut saya Pak ya itu mungkin sudah tercapai ya. Iya, iya Pak. Ukurannya itu kalau sudah tercapai apa yang sudah saya alami, masalah yang sudah saya alami ini yaitu dapat membagi waktu dengan baik sehingga salah satunya nanti tidak terbengkalai Oh ya. iya. Saya harus bisa juga pintar memanajemen waktu dengan baik. Jadi Oh, harus buat semuanya lah lebih terencana lagi. oh iya Pak. Iya. Gitu dia. Baik Pak, baik Pak. Kira-kira apa komitmen Bapak supaya rencana yang Bapak rencanakan tadi itu bisa terlaksana? Mungkin komitmen saya harus berhasil, Pak. Ya, harus terimplementasi dengan baik dan Hmm. harus bisa juga memanajemen waktu dengan baik sehingga semuanya nanti dapat lancar. Sehingga eh, yang stakeholdernya yang memiliki kepentingan di atas semuanya itu dan tidak menyinggung semua perasaan eh, daripada yang terlibat di dalam kegiatan yang saya lakukan itu baik di sekolah tadi di lingkungan di masyarakat dan di rumah juga. Ini tuh yang menjadi komitmen saya. Dalam melakukan rencana aksi Bapak tadi itu untuk manajemen waktu Pak ya, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak Pak untuk melaksanakan aksi Bapak tadi itu, untuk membantu Bapak?
Mungkin kalau kita pilih ya Pak, kalau di sekolah ya bisa jadi PKS kurikulum lah Pak. Karena dia itu biasanya yang menghandle semua jadwal. Dia juga memiliki daftar atau jadwal kalender pendidikan ya. Sehingga di situ saya juga bisa memanajemennya. Mungkin setelah itu bisa juga keluarga di rumah atau istri gitu Pak. Iya, Pak, Ya, ya. dan saudara-saudara yang lain. Karena tidak tertutup kemungkinan mereka juga memiliki kegiatan-kegiatan lain selain itu. Gitu Pak. Baik, Pak, baik. Baik, Pak, kita sudah di penghujung percakapan kita ini. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini, Pak? Yang saya dapatkan dari percakapan kita Pak, saya dapat solusi dari apa yang sudah saya alami, termasuk cara memanajemen waktu, sehingga dengan percakapan ini saya bisa membagi waktu lagi Pak dengan baik. Baik, Pak. Baiklah kalau begitu kita akhiri dulu ya, Pak ya. Semoga rencana tindak lanjut Bapak dan juga rencana aksi Bapak untuk manajemen waktu itu bisa terlaksana dengan baik ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, ya, Pak ya. Oh, oke. So beberapa nih taluigu pertanyaan itu. Nggak apa-apa boleh. Nggak apa-apa. Salah. Yang penting Kan tergantung alur mana nih kita Pak. Pak. iya. Alur Tirta itu Pak, dia ini ada identifikasi. Iya, yang penting ada itunya. Tujuannya identifikasi sama rencana aksi, sama tanggung jawab. Kan semua ada itu. Iya, padahal sama gini tak kabur fagal. Padahal ya wede, ya udah lepas pasti. Iya. Oke. Pak. Oke. Oke, Pak. Berarti 2 menit ya ke Bapak nih pas film. Belah, lepas pasti. Lepas. Lepas apa pasti. Berarti Oke. 3, 2, 6 ya. Ada kita ya di sebenarnya 326 berarti 1 ya. 336 341. Apa tak berapa Pak? Oke, Pak. Oke. Baik, selamat sore Pak Jeffrey. Selamat sore Pak Alam. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Bagaimana, masih semangat sore hari ini Pak? Masih semangat Pak, harus semangat Pak. Semangat 45 untuk belajar terus Pak. Ya, baik. Jadi ada apa kira-kira ya Pak? Bapak datang ke sini atau mungkin ada kira-kira apa yang Bapak curhatkan? Iya Pak. Jadi begini Pak, kebetulan saya ini kan wali kelas 8 di tempat saya mengajar sekarang. Jadi ada beberapa murid atau ada satu orang si murid itu yang paling berkasus ya. Ada permasalahan yaitu sering tidak datang ke sekolah, sering absen Pak ke sekolah. Jadi menjadi beban juga untuk saya sebagai guru itu Pak ya. Jadi saya bingung menghadapi ini Pak ya. Oh iya ya Pak, berarti Bapak mengalami kasus salah seorang siswa kita yang sering absen ya Pak? Betul Pak ya. Baik Pak, jadi mengingat juga karena pertemuan kita ini singkat, Ya, maka kita langsung saja ya Pak. Bagus Pak ya. Baik, jadi kira-kira harapan Bapak apa kira-kira yang Bapak inginkan ya dari percakapan kita sore hari ini kira-kira? Baik Pak, harapan saya pada sore hari ini dengan percakapan ini saya bisa menemukan solusi lah Pak. Bagaimana cara saya menghadapi siswa yang sering absen ini di sekolah saya ini.
karena juga menjadi kerugian siswa tersebut juga, dan juga menjadi tolak ukur penilaian kepada saya sebagai wali kelas.